suasana yang terasa begitu magis dan emosional. Tangisan pecah di mana-mana. Orang-orang mengangkat tangan memohon kesembuhan. Dan di tengah lautan manusia itu, berdiri seorang ustadz berjubah putih yang saat itu dipercaya memiliki kemampuan luar biasa. Ustadz Haryono. Dengan suara tenang dan tatapan tajam, ia mulai memanggil satu persatu pasien yang disebut menderita penyakit kronis. Ada yang mengaku terkena tumor, kanker, santet, hingga penyakit misterius yang tak kunjung sembuh bertahun-tahun. Namun suasana mulai berubah mencekam ketika seekor kambing hidup dibawa ke dekat tubuh pasien. Di depan sorot kamera televisi nasional, Ustadz Haryono mulai menggerakkan tangannya perlahan di atas tubuh pasien seolah sedang menarik sesuatu yang tidak terlihat. Doa-doa dibacakan semakin keras. Jamaah semakin histeris. Dan beberapa saat kemudian, kambing itu mendadak meronta. Tubuhnya gemetar. Kakinya melemah. Lalu ambruk lemas di depan ribuan pasang mata. Saat itulah Ustadz Haryono mengklaim bahwa penyakit pasien telah berhasil dipindahkan ke tubuh hewan tersebut. Di usia 58 tahun, hidup Ustadz Haryono berubah menjadi bayangan gelap yang nyaris tidak dikenali lagi. 20 tahun lalu, namanya mengguncang Indonesia. Ribuan orang rela datang dari berbagai daerah hanya untuk melihat ritualnya secara langsung. Televisi nasional berebut menayangkan pengobatannya. Dan jutaan orang percaya dirinya mampu memindahkan penyakit manusia ke seekor kambing. Namun hari ini, tidak ada lagi sorot kamera. Tidak ada lagi lautan jamaah. Tidak ada lagi teriakan takbir histeris di depan panggung pengobatan. Yang tersisa hanyalah kehancuran panjang yang pelan-pelan memakan seluruh hidupnya. Tidak menjamin gitu, Mas. Ya. Nah, sementara seperti Ustadz Haryono ini kan, mereka menurut hemat saya dengan adanya Wirawiri di TV artinya ada promosinya, kemudian menjamin bahwa itu ada kesembuhan. Ternyata kan enggak. Iya. Artinya di sana ada kebohongan mengatasnamakan agama. Dan akhirnya, pada akhirnya karirnya kan ada bisnis. Walaupun hartanya banyak. Iya. Ya saya kira sama juga seperti Yusuf Mansur ini nanti juga akan begitu. Saya kira dijauhin umat juga. Saya kira sudah terjadi. Yang dulu misalnya Ustadz Haryono itu Wirawiri di TV, Iya. Yusuf Mansur juga sama. Betul. Yang mungkin dulu dielulukan, ya sekarang sudah tidak kan begitu. Wah sama Yusuf Mansur juga sekarang mana ada TV yang undang lagi. Betul. Bohongan, Mas. Betul. Iya. Oke. Ya, selain perkara masalah investasi atau keuangan gitu ya, Zulma juga sempat dikenal Yusuf Mansur ini sebagai penceramah yang selalu mempromosikan sedekah atau meminta jamaah bersedekah dan macam-macam lah, nanti akan diganti oleh senilai 10 atau bahkan 20 lipat, dan juga yang sakit ini bisa disembuhkan. Nah, ini ada kasus yang mungkin mirip sebenarnya. Kalau dulu sempat ada Ustadz Bumi yang jelas-jelas juga sudah ditangkap ya Pak ya, karena itu juga penipuan ya terkait pengobatan alternatif. Kemudian ada Bu Samsudin ya kan, yang pakai keris petir gitu ya, yang dijual di marketplace banyak gitu ya. Nah, ada lagi Ustadz bernama Ustadz Haryono ya Pak ya. Katanya juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit kronis gitu ya. Dan bahkan ada satu video itu menampilkan Ustadz Haryono membaca doa-doa, membaca zikir, dan seolah-olah bisa memindahkan penyakit dari tubuh seseorang itu ke hewan atau ke kambing. Nah, dari ketahui itu juga ternyata kan itu penipuan begitu Pak ya. Jadi memang sebenarnya banyak modus-modus yang dipakai oleh oknum-oknum ustadz ini untuk menipu masyarakat ini tukang pribadi. Ya Ustadz, Mas. Mungkin bukan ustadz, tapi mereka menjual agama terus mengatasnamakan ustadz gitu. Dan seperti kasusnya Ustadz Haryono ini kan juga ada penolakan dari UI, kemudian ada penolakan dari ulama-ulama Sumatera Barat kalau nggak salah. Artinya, dan itu secara secara medis kan juga tidak mungkin, ya kan? Kemudian kalau itu dikatakan, oh ini memang tidak medis, misalnya mungkin ini dari misalnya
berkaitan dengan doa-doa misalnya. Menurut hemat saya nasnya dalam Al-Qur'annya di mana gitu loh. Kalau doa ya berdoa saja. Ini kan iming-imingannya terhadap orang yang speak up ini kan karena mereka dimintain uang kan? Iya, betul. Iya. Nah, sementara sepengetahuan saya yang benar-benar ulama itu mereka tidak perlu promosi, dan ketika mereka datang malah mengatakan bahwa saya tidak bisa apa-apa. Ya, ulama-ulama kiai saya tidak bisa apa-apa, tetapi ketika orang nanti memang minta didoakan, ya dia doakan, kemudian terserah Allah kan begitu, tidak menjamin gitu loh, Mas. Ya. Nah, sementara seperti Ustadz Haryono ini kan mereka menurut hemat saya dengan adanya Wirawiri di TV artinya ada promosinya, kemudian menjamin bahwa itu ada kesembuhan, ternyata kan enggak. Iya. Artinya di sana ada kebohongan mengatasnamakan agama, dan pada akhirnya karirnya kan ada bisnis. Walaupun hartanya banyak. Iya. Ya saya kira sama juga seperti Yusuf Mansur ini nanti juga akan begitu, saya kira dijauhin umat juga. Yusuf Mansur ini kalau sedekahnya tidak salah, Mas, sedekah itu di ayat 261 surat Al-Baqarah itu memang ada. Ya. Tetapi yang salah menurut hemat saya ketika Yusuf Mansur memastikan ini segera diganti. Jamin ya. Iya. Terus kemudian memaksa orang suruh sedekah, melucuti dengan cara paksa di depan umum, ini yang salah gitu. Iya. Artinya kalau bersedekah ini kan sebenarnya kesadaran kita ya untuk bersedekah gitu loh. Iya. Ya, tidak harus dipaksa sedekahnya ke Yusuf Mansur, sedekahnya dipaksa suruh nyopotin cincin, kemudian yang nggak mau sedekah yang punya BPKB motor didoain hilang. Nah ini menurut hemat saya yang salah di sana. Iya. Kalau tuntunan sedekahnya ada gitu loh. Tapi tergantung Allah nanti balasnya gitu. Ya, saya jadi teringat pernah saya wawancara juga ya ibu di Jogja gitu ya, bernama L ya inisialnya ya, katanya kan juga sempat sampai datang ke Pondok Yusuf Mansur ya untuk berkonsultasi mengenai perkara masalah hidupnya. Nah, ini juga dikatakan bahwa solusinya itu sedekah gitu. Nah, nanti akan dijamin Bahkan sampai ke hutang. Berhutang sana sini, kemudian berakhir dengan dipecat dari tempat kerja. Kemudian juga diceraikan sama suaminya. Itulah menurut hemat saya adalah pemanfaatan orang yang sedang galau, untuk ditarik keuntungan. Iya. Padahal sedekah itu kan sifatnya sunnah sebenarnya. Iya. Yang wajib adalah zakatnya, wajib kalau kita sudah harta kita memenuhi nisabnya. Tetapi ketika sedekah ini kan sunnah, artinya kesadaran kita gitu loh. Betul. Dan juga kan ini khawatirnya kan disalahpahami ya, seperti Ibu R itu kan juga merasa katanya kan solusinya sedekah tanpa melakukan usaha apapun, atau berharap nanti ada keajaiban. Nah, akhirnya kan justru bukan ada solusi tapi tambah terpuruk hidupnya. Tambah terpuruk. Dan itu diajarkan Yusuf Mansur mengajarkan seperti itu. Kenapa nggak Yusuf Mansur saja, sudah kita tantang berkali-kali. Ini kan sedang banyak masalah dia. Kenapa dia tidak mensedekahkan misalnya warung stick and stick-nya misalnya itu disedekahkan, kan enggak juga. Artinya mereka juga masih pikir-pikir untuk bersedekah, tapi nyuruh orang bersedekah brutal dan seterusnya begitu. Menurut tema saya nggak benar gitu. Caranya yang nggak benar. Saya juga sempat berbincang dengan Ustadz Abdan ya, dulu juga sempat bercerita kepada saya ada seorang yang berkonsultasi dengan Yusuf Mansur itu mengenai keluarganya yang katanya itu sakit keras ya. Nah, ketika ditemui, Yusuf Mansur mengatakan bahwa solusinya itu sedekah. Nah, gitu ya. Dan ternyata ini bukannya malah sehat, malah tiada, malah wafat. Nah, ini kan yang ada yang meninggal kan, yang di daerah Bandung itu anaknya sampai meninggal kan, karena tidak ditangani medis, tapi mengikuti sarannya Yusuf Mansur yang bersedekah saja dan dengan jumlah yang besar itu. Ya kan akhirnya meninggal kan. Iya.
Kita berbicara sepertinya Pak Zini bukan kita anti sedekah ya Pak ya. Iya betul. Tapi cara Ismail Mansur menyampaikan atau apa namanya mengajukan jamaah seperti itu kan keliru juga. Iya. Jadi kan kepikirannya kalau orang pas lagi orang kesusahan, kemudian pas lagi orang nggak punya pengen kaya, itu kalau dengar kan nanti jadi termotivasi. Iya. Nah, padahal sedekah itu kan hanya sunnah. Jangan-jangan nanti sedekah tapi uang maling, sedekah tapi uang korupsi misalnya. Betul. Iya, sedekahnya nggak salah tapi caranya yang salah kan, Mas? Iya, karena kan juga mengatakan punya motor satu-satunya jual bersedekah, punya mobil sedekah, punya rumah satu-satunya dijual bersedekah, kan gitu rasanya. Jangan misalnya kita punya kendaraan satu untuk ngojek misalnya, atau punya lapak satu-satunya, lalu disuruh menyedekahkan misalnya motornya. Nah besoknya harus kerja pakai apa? Betul. Harus ngojek pakai apa? Iya. Iya kan? Iya. Gitu. Oke. Kita juga harus realistis juga gitu. Iya. Dan juga tadi Pak Zin menyampaikan bahwasanya Ustadz Bumi Samsudin Haryono ya, ini berkat kebohongannya itu menghancurkan karirnya sendiri, mencoba hidupnya sendiri. Tentunya kalau kita kaitkan dengan Ismail Mansur, ini sudah terjadi banyak. Saya kira sudah terjadi. Yang dulu misalnya Ustadz Haryono itu berewiri di TV, Iya. Yusuf Mansur juga sama. Betul. Yang mungkin dulu dielulukan, ya sekarang sudah tidak kan begitu. Bos sama Yusuf Mansur juga sekarang mana ada TV yang undang lagi. Betul. Ya, oke teman-teman, ini perbincangan saya dengan Pak Zin dari awal sampai akhir bisa menjadi pelajaran ya mengenai terkait dengan hal yang kait dan batilan muncul lagi ya, memang aspek untuk lagi janji-janji. Saya kira akan terus bermunculan berkaitan dengan orang-orang yang pernah berhubungan dengan Yusuf Mansur dan merasa dirugikan. Betul. Itu akan bermunculan karena ini kan jumlahnya nggak sedikit menurut saya. Berapa mitra Paitren yang dirugikan? Berapa karyawan Paitren yang dirugikan? Ya. Berapa investor batubara yang dirugikan? Berapa patungan usaha hotel yang dirugikan? Kemudian berapa lagi? Masih banyak lagi patungan-patungan yang lainnya mungkin yang kita nggak tahu, Mas. Iya. Oke. Mungkin cukup ya. Cukup saya kira. Oke, teman-teman sudah berempat ya. Nanti kita sambung di lain kesempatan ya. Tentunya mungkin berkaitan dengan perkembangan pengadilan di negeri di sidang di pengadilan negeri Cibinong Pak ya. Nanti juga kita update bagaimana teman terakhir gitu ya. Saya dan Pak Zeni dari Kota Wisata Cibubur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.